Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala limpahan nikmatnya sehingga kita masih dapat beraktivitas hingga pada saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Anantaus Kidagisda dengan NIM H07 1231007 bersama rekan-rekan saya yaitu ada Nins Jiwono dengan NIM H07 1231004, ada Noval Farisalim dengan NIM H07 1231031, ada Andi Tastik Bijaksana dengan NIM H07 1231041, dan juga Musli Khairul Alif Rahman dengan NIM H07 1231042 dari kelompok 6 Sistem Operasi Kelas A yang pada saat ini akan mempresentasikan mengenai keamanan dan perlindungan sistem operasi. Baiklah, melangkah pada materi yang pertama yaitu audit dan juga monitoring. Nah, audit dan monitoring adalah proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi data log yang dihasilkan oleh sistem operasi untuk memantau aktivitas pengguna dan proses yang berjalan. Nah, dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi log system menggunakan Windows Event Viewer untuk memantau aktivitas login serta penerapan audit akses file guna melihat siapa saja yang berinteraksi dengan file tertentu pada sistem. Nah, langkah-langkah yang dilakukan meliputi aktivitas si audit log untuk mencatat aktivitas login dengan identifikasi event ID tertentu, serta konfigurasi objek akses auditing untuk memonitor akses file tertentu. Nah, dalam monitoring aktivitas login, dalam hal ini kami menggunakan Windows Event Viewer untuk memfilter log dengan event ID 4624 yang mencatat aktivitas login. Nah, langkah ini berguna untuk mengidentifikasi jenis login, akun yang digunakan, dan juga proses yang terlibat, sehingga dapat membantu mendeteksi login yang mencurigakan atau tidak sah pada sebuah sistem. Nah, ada pula langkah-langkah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama ada filtering, di mana kita melakukan filtering dengan event ID 4624 untuk melihat aktivitas login. Kemudian dilanjutkan dengan security, yang di mana dalam hal ini setelah membuka event viewer, maka kami akan diarahkan ke Windows, Logs, dan juga memilih menu security. Dan selanjutnya pada pembahasan ini saya serahkan kepada saudara Noval Farisalim. Baik, saya ambil alih. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita bisa lihat dari hal itu, dari informasi log yang kita dapatkan, ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Pertama, dari logon type-nya, di sini adalah logon type tipe 5 yang menunjukkan bahwa login itu dilakukan melalui remote interaktif, yang berarti setiap sesi loginnya di situ melalui koneksi remote desktop atau terminal servernya, yang berarti pengguna atau sistem itu melakukan akses ke komputer secara jarak jauh, bukan secara lokal di perangkat fisik. Nah, itu metodenya itu dilakukan dengan manajemen jarak jauh sistem, biasanya dari administrator atau proses sistem. Lalu konfigurasinya dijalankan melalui tugas administrasi pada server atau komputer. Lalu di sini ada account name yang di sini namanya sistem. Akun yang berhasil itu adalah login itu namanya sistem, yang merupakan sistem bawaan Windows dengan hak akses yang sangat tinggi. Akunnya di sini digunakan oleh sistem operasi untuk menjalankan berbagai layanan dan proses sistem penting. Lalu di sini ada login proses. Di sini memakai AdVP, yang dimana yang proses login yang tercatat itu AdVP, yang merupakan singkatan dari Advanced API, yang dimana itu salah satu metode yang digunakan oleh Windows untuk melakukan autentikasi atau kontrol akses. AdVP biasanya digunakan untuk mengontrol untuk mengakses API keamanan Windows yang mengelola autentikasi pengguna dan kontrol aksesnya ke sumber daya sistem. Nah, ketika logon di sini dilakukan melalui RVP, itu menunjukkan bahwa prosesnya tersebut melibatkan autentikasi dan kontrol akses yang mendalam melalui sistem operasi. Biasanya terkait dengan login atau yang dilakukan oleh layanan sistem atau proses internal. Ya, di sini ada keempat, impersonation, di mana level impersonasi yang tercatat adalah impersonation yang menunjukkan bahwa proses yang sedang berjalan dapat bertindak atas nama pengguna lain, tetapi dengan hak akses terbatas. Nah, dalam konteks yang dimaksud di sini, proses yang menggunakan impersonasi dapat melakukan tugas atau mengakses sumber daya yang biasanya hanya diakses oleh pengguna tertentu. Meskipun hak aksesnya itu tidak lebih tinggi dari sekedar mungkin seperti identification, di mana proses mengenali identitas pengguna, atau nah
Karena impersonation itu membatasi tindakan yang bisa dilakukan oleh proses tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sistem. Mungkin next slide bisa. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua di sini, yang ada di sini adalah proses name. Nah, di proses name ini pada pet Windows System 332 Services Exe, di mana proses yang terlibat dalam login ini adalah Services Exe yang merupakan bagian dari sistem operasi Windows yang bertanggung jawab untuk mengelola menjalankan layanan sistem. Nah, prosesnya itu digunakan oleh sistem untuk memulai, menghentikan, atau mengkonfigurasi berbagai layanan yang berjalan di latar belakang seperti layanan jaringan kah, keamanan, atau yang lain-lain. Aktivitas login yang terkait dengan services access ini menunjukkan bahwa login ini bersifat otomatis atau terkait dengan pengelolaan layanan yang dijalankan oleh sistem daripada tindakan pengguna yang bersifat langsung. Lalu di sini bisa dilihat no IP address, tidak adanya alamat IP atau informasi jaringan menunjukkan bahwa login ini tidak berasal dari jaringan eksternal atau pengguna yang mengakses melalui remote dari luar sistem lokal. Jadi, sistem itu dilakukan dari dalam sistem. Atau ini juga mengindikasikan bahwa login tersebut tidak berasal dari serangan jaringan dari sumber luar, melainkan lebih terkait dengan proses sistem atau aplikasi yang sudah sah. Mungkin hanya itu untuk bagian ini. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Nah, di sini kita akan mengaktifkan objek access auditing, di mana di sini di grup policy-nya kita lakukan melalui edit group policy, di mana kita mengaktifkan audit pada sistem file. Langkah ini memungkinkan kita untuk pencatatan aktivitas akses pada file atau folder tertentu seperti pembacaan, penghapusan, atau pengubahan yang penting untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan data. Lalu next slide bisa mungkin. Nah, di sini di dalam local group policy object, di mana di sini kita mengaktifkan kebijakan audit pada sistem operasi dengan mengakses jalur Windows Settings, Security, lalu Advanced Audit Policy Configuration, di mana di sini di sistem audit policy-nya atau local group policy-nya di sini kita sebagai pengguna dapat memilih kategori audit spesifik yang akan diaktifkan seperti object access dalam pengaturan ini. Opsi audit itu untuk berbagai tindakan pada sistem file yang diaktifkan, misalnya audit pada akses yang berhasil atau gagal atau keduanya. Edit group policy juga di sini tetap digunakan karena alat bawaan Windows yang digunakan itu untuk mengelola kebijakan konfigurasi sistem itu secara terpusat, termasuk pengaturan keamanan akses pengguna dan fitur sistem lainnya. Dalam konteks keamanan, edit group policy di sini adalah alat yang memungkinkan administrator untuk mengaktifkan audit pada aktivitas tertentu seperti akses file atau log sistem sehingga setiap interaksi dengan sumber daya itu tetap dapat dicatat atau diperiksa. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Musli Khairul. Kepada saudara kami persilakan. Oke, slide selanjutnya di sini ada yang namanya audit file system properties. Yang pertama itu di dalam folder, pilih objek akses, lalu klik dua pada audit file system, lalu centang semua opsi pada audit file system. Lalu audit file system ini fungsinya itu untuk mengatur tindakan sistem file, seperti dia untuk membaca atau mengubah file atau folder yang ada dalam event file folder yang di Windows. Lalu kita centang konfigurasi audit event. Fungsinya sukses itu kita centang untuk mencatat semua kejadian yang sukses. Lalu failure itu yang dicentang untuk eh, kejadian-kejadian yang gagal dalam memodifikasi file atau folder. Slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini menampilkan Advanced Security Setting. Nah, mengatur audit untuk file yang diinginkan. Mengaktifkan dan mengatur audit pada folder atau file tertentu agar setiap aktivitas yang terkait dengan file tersebut tercatat secara detail di log keamanan. Bisa slide selanjutnya. Nah, untuk menentukan prinsipal entry.
Di sini entitas everyone dipilih sebagai prinsipal sehingga semua akses yang dilakukan oleh pengguna atau proses apapun pada folder tersebut akan dicatat. Jadi eh, selanjutnya mengatur jenis akses dan izin. Jenis akses yang diatur menjadi al untuk mencatat aktivitas akses yang berhasil maupun gagal. Selain itu, izin full control dipilih untuk memastikan semua jenis aktivitas bisa dibaca, menulis, dan menghapus untuk dapat dimonitor. Slide selanjutnya saya lempar ke monitor. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya pada materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Andi Tasdik Wijaksana. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke pengujian aktivitas pada file. Di sini kita akan melakukan perubahan-perubahan ataupun modifikasi-modifikasi pada folder yang telah kita buat sebelumnya, yaitu folder personal yang di dalamnya itu terdapat folder test dan juga ada teks dokumen dengan extension file txt. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghapus file new text dokumen yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita akan buat file baru di dalam folder test. Nah, tujuannya adalah kita untuk dapat melihat log audit yang mencatat semua aktivitas tersebut, sehingga dapat diuji efektivitas pengaturan audit. Nah, nantinya kita bisa melihat siapa saja yang telah melakukan perubahan dan juga modifikasi terhadap folder yang telah kita buat sebelumnya dan telah kita terapkan audit. Selanjutnya. Nah, untuk bisa melihat log dari audit yang telah kita terapkan sebelumnya, ini di sini kita bisa menggunakan event viewer. Nah, kita akan atur event ID-nya 4663 yang dimana ini akan mencatat seluruh kejadian yang telah diterapkan pada folder dengan event ID 4663. Nah, seperti pembacaan atribut atau pengubahan dan penghapusan. Informasi yang diperoleh mencakup jenis akses yang dilakukan, identitas pengguna, dan waktu akses yang sangat penting untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak diizinkan pada file tertentu. Selanjutnya. Nah, kita di sini akan memfilter log dengan event ID 4663. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis informasi log. Nah, setelah kita melakukan filtering, kita akan memilih salah satu log yang akan kita lihat informasinya. Dan ternyata setelah kita temukan log yang bersangkutan dengan event ID 4663, di sini kita bisa lihat pada slide, itu terdapat beberapa informasi yang bisa kita peroleh. Sebagai contoh, jika log menunjukkan aksi read attributes pada folder test, ini berarti pengguna telah membaca informasi dasar dari file dalam folder tersebut. Pemahaman detail ini tentu saja akan membantu mengidentifikasi aktivitas yang sesuai atau terdapat penyalahgunaan akses. Oke. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Nancy Diwono. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang hasil di mana itu ada monitoring aktivitas login. Nah, proses ini dilakukan dengan memanfaatkan Windows Event Viewer untuk memfilter log berdasarkan event ID 4624 yang mencatat semua aktivitas login ke sistem. Langkah ini memungkinkan untuk mengetahui jenis login seperti interaktif atau jarak jauh, akun yang digunakan, proses terkait, serta tingkat hak akses yang diberikan. Selanjutnya itu mengaktifkan dan mengkonfigurasi objek akses auditing. Nah, langkah ini tuh melibatkan pengaturan melalui edit group polisi untuk mengaktifkan audit akses pada sistem file. Fitur ini mencatat setiap upaya akses file baik yang berhasil maupun gagal, termasuk pembacaan, pengubahan, atau penghapusan file. Dengan aktivitas ini, administrator sistem dapat memantau aktivitas terhadap data sensitif dan mengambil tindakan jika terdeteksi akses tidak diautorisasi. Nah, selanjutnya itu ada analisis dan hasil diskusi.
Nah, kelompok kami itu dalam aktivitas audit dan mentoring teridentifikasi kejadian event ID 4624 yang menunjukkan bahwa akun sistem berhasil login ke komputer menggunakan logon type 5 untuk menjalankan layanan sistem. Ini menandakan login interaktif jarak jauh oleh proses internal seperti service.exe. Meskipun tidak ada informasi terkait jaringan, aktivitas ini merupakan bagian dari operasi normal sistem, namun tetap memerlukan pengawasan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan atau ancaman. Selain itu, proses monitoring ini dapat terhadap akses file yang telah diaudit juga berhasil mengidentifikasi potensial penyalahgunaan oleh user. Pengawasan terhadap Pengawasan terhadap aktivitas ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas sistem secara keseluruhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil itu eh, audit dan monitoring sistem merupakan praktik penting dalam menjaga keamanan dan integrasi lingkungan TI. Dengan memantau aktivitas logon, proses, serta akses data, kita dapat mengidentifikasi potensi ancaman atau penyalahgunaan sumber daya secara lebih dini. Proses audit yang baik memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang mengakses sistem, apa yang dilakukan, dan kapan aktivitas tersebut terjadi. Monitoring yang efektif memungkinkan respon cepat terhadap kejadian yang mencurigakan, memastikan bahwa kejadian keamanan dan prosedur perlindungan data dijalankan dengan benar dan mengurangi risiko kerugian akibat insiden keamanan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Setelah kesimpulan tadi, maka selesai juga materi kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.